Jangan datang lagi. Sudah pagi. Kita harus berkemas dan pergi. Masih pagi? Cium lagi? Ayah, Ibu, matahari sudah tinggi loh. Syukurlah Mian. Kamu akhirnya sadar. Kamu koma setengah bulan. Kamu tahu nggak? Lalan, suamiku mana? Di mana dia? Kamu belum menikah. Mana ada suami? Terus kenapa kamu sendirian di sini? Ibuku mana? Mian, kamu pernah bilang Tante meninggal 13 tahun lalu dalam kecelakaan bus itu. Dia sudah meninggal dalam insiden ledakan itu. Kamu nggak ingat loh? Nggak mungkin. Aku jelas-jelas sudah kembali ke masa lalu dan mencegah ledakan itu. Aku juga bertemu Lin Suchuan. Pak sopir, cepat berhenti. Ada bom di dalam bus. Kebanyakan nonton drama ya? Memang ada bom di dalam bus. Aku sudah lapor polisi. Pak sopir, cepat hentikan busnya. Kalau tidak, semua orang di bus ini akan mati sia-sia. Kita selalu saling mencintai. Kita menikah setelah lulus kuliah dan punya seorang putra berusia 4 tahun, pintar dan memuaskan. Lin Suchuan, aku sudah lulus. Masuk ke kantor catatan sipil. Sembunyikan istriku di mana? Jawab. Aku tidak tahu. Tenang, bos. Anda itu pendatang baru di daftar orang terkaya Forbes. Wanita hanya akan memperlambat kecepatan Anda menghasilkan uang. Lagi pula, di sekitar Anda bahkan tidak ada nyamuk betina. Dari mana datangnya istri sih? Ini bos, minum obatnya. Jadi, aku sudah koma setengah bulan. Betul. Setengah bulan lalu, Anda pergi memancing di laut dan tidak sengaja tersapu ombak. Tim SAR mencari selama puluhan jam baru, menemukan Anda di sebuah pulau terpencil. Jadi, itu hanya mimpi selama aku koma. Semuanya terasa begitu nyata. Bagaimana mungkin itu palsu? Kamu mimpi ya? Kamu nggak punya suami dan nggak punya anak. Kamu cuma punya cinta pertama bernama Su Hang dan pacar brengsek bernama Fang Mingyuan. Fang Mingyuan? Mian, akhirnya kamu sadar. Bagus sekali. Setengah bulan ini, bagaimana operasional perusahaan? Ayah tiri Anda, keluarga Fang, ingin merebut proyek selagi Anda koma. Segera urus kepulangan dari rumah sakit. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Tapi, kondisi tubuh Anda... Jangan banyak ngomong. Fang Mingyuan, dasar bajingan. Kau membuat temanku sampai bunuh diri. Kau masih berani muncul di sini? Hentikan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Lala, jangan emosi. Jangan pedulikan orang seperti dia. Minggir sana. Apa ini hanya halusinasiku? Kenapa dia sama persis dengan suamiku dalam mimpiku? Wanita ini ternyata sama persis dengan istriku dalam mimpiku. Lin Suchuan, kau sudah sadar? Cepat sekali kau keluar dari rumah sakit. Kau bisa lepaskan pacarku sekarang. Kalian saling kenal? Kami ini, sahabat. Benar kan? Lepaskan tanganmu. Aku bahkan bermimpi pacar Fang Mingyuan. Sungguh konyol. Setengah bulan yang lalu, saat tim penyelamat menemukan Anda, Nona Zhu ini ada di samping Anda. Konon, dia melompat ke laut untuk bunuh diri karena Tuan Muda Fang.
Dia ternyata sampai nekat lompat ke laut demi Fang Mingyuan. Kalau tidak salah ingat, bulan lalu kamu sudah bertunangan dengan nona keluarga Cheng. Sekarang punya pacar lagi. Mau menikmati dua wanita sekaligus? Dia itu cuma... Mantan pacar. Kami sudah putus setengah bulan yang lalu. Oh, sudah putus rupanya. Mian, aku tidak setuju kita putus. Percayalah padaku. Aku terpaksa bertunangan. Aku sungguh mencintaimu. Siapa yang memaksamu? Bukankah kamu bertunangan secara sukarela demi mendapatkan hak waris keluargamu? Lin Suchuan, kamu keterlaluan. Pergilah. Jangan ganggu aku lagi. Mian, jangan bicara begitu. Dulu kamu rela menghabiskan gaji sebulan untuk membelikanku dasi. Bahkan sampai lompat ke laut demi aku. Kamu sangat mencintaiku. Mana mungkin kamu? Kamu brengsek banget. Sudah melakukan banyak hal keji, masih berani mengungkitnya ya? Lihat saja, akan kuhajar kau. Hentikan Kinlan. Dasar wanita gila. Kalau kamu tidak berhenti, kamu percaya aku nggak? Lan. Cepat lepasin, kumohon. Jangan ikut campur. Coba aja kalau berani. Suami dalam mimpiku ternyata sahabat Fang Mingyuan. Benar-benar kacau. Lan, kepalaku pusing banget. Cepat bantu aku. Mian. Bahkan rasanya saat dia memelukku, sama persis seperti di mimpi. Aneh banget. Astaga. Bos kan bahkan nyamuk betina. Nggak berani mendekat kan? Kok malah memeluk wanita? Pacar sahabatnya lagi. Kamu ngapain? Jangan sentuh Mian. Lepasin dia. Betul juga. Kenapa dia memelukku? Apa dia nggak sadar kalau aku cuma pura-pura? Kenapa aku memeluknya? Perlu. Panggil dokter. Nggak perlu, makasih. Fang Mingyuan sudah bertunangan. Semoga Nona Zhu, pastikan kamu bisa menepatinya. Putus bersih sama dia. Ternyata dia takut aku ganggu terus. Teman baiknya itu. Tenang saja, Pak Lin. Aku sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Kamu gila ya? Aku lagi pacaran. Bukan urusan lo buat pisahin kami. Ini demi masa depanmu juga. Udah, berhenti ribut. Aku pulang dulu. Udah dengar belum? Udah, pergi. Enya, Mian, nanti aku datang lagi ya. Enya cowok brengsek. Kalau berani ganggu Mian lagi, gua hajar lu tiap kali lu muncul. Selidiki wanita bernama Sumi yang ini. Kumpulkan semua informasi. Siap. Bos, Nona Zhu ada di dalam. Bekerja di salah satu perusahaan rintisan. Sering lembur sampai tengah malam. Berdasarkan penyelidikan, Ibu Nona Zhu 13 tahun lalu dalam sebuah ledakan bus meninggal dunia. Ayahnya langsung menikah lagi. Tapi nggak sampai 2 tahun udah meninggal karena kanker paru-paru. Semua harta keluarga jatuh ke tangan ibu tiri dan kakak tirinya. Hidupnya sangat tidak baik. Lin Suchuan, pendiri grup Hengjiang, raksasa baru di dunia AI domestik, dan juga bos kaya raya dengan puluhan miliar. Zumian, kamu benar-benar berani bermimpi ya? Mian, kamu baru keluar rumah sakit sudah lembur? Apa kamu baik-baik saja? Tenang saja, aku baik-baik saja. Besok aku ada janji dengan 2 investor, kamu temani aku ya. Oke. Fang Mingyuan datang lagi. Tuan Fang, dia benar-benar tidak ada di kantor. Tolong tahan dia. Minggir! Ada atau tidak, aku akan masuk dan lihat sendiri. Bajingan, belum cukup dipukuli terakhir kali ya. Hari ini datang lagi sendiri. Minggir! Aku tahu Zumian ada di dalam. Zumian! Balik ke sini! Zumian! Itu Nona Zhu. Dia keluar. Jalankan mobilnya. Ya? Masuk. Nggak usah, aku sudah pesan taksi. Sebentar lagi sampai. Nona Zhu takut padaku. Enggak kok, aku cuma merasa bersalah. Kalau orang lain tahu, aku memimpikanmu. Bos besar bernilai miliaran, sebagai suamiku. Mereka pasti akan menertawakanku. Seperti katak yang ingin makan daging angsa.
Kalau begitu, masuk mobil. Kalau tidak, aku akan berpikir kau diam-diam kembali menjalin hubungan dengan Fang Mingyuan dan menghindariku saat bertemu. Syukurlah. Bos akhirnya tertarik pada wanita. Bukan cuma saudara plastik. Istri saudara kandung pun akan kubantu dia rebut. Lep airnya. Terima kasih. Apa Tuan Lin sengaja datang untuk memeriksa? Apakah aku masih punya hubungan dengan sahabatmu itu? Betul. Bos, omong kosong apa itu? Sialan. Bahkan tahi lalatnya sama persis dengan yang dimimpi. Sama persis. Bagaimana kau bisa masuk ke mimpiku? Tenang saja. Aku tidak akan serendah itu. Jadi orang ketiga. Bukan itu maksudku. Aku mengerti. Perbedaan kelas, keluarga kaya dan berkuasa. Bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh pekerja rendahan sepertiku. Aku tidak bisa menggapainya. Bos, cepat jelaskan. Bilang kalau Anda sengaja menunggu Nona Zhu setengah jam. Kalau tidak, habislah sudah. Hati-hati. Hati-hati. Apa ini hanya ilusiku? Kenapa dia, sama seperti Lin Suchuan di mimpi, melindungiku? Kau tidak apa-apa. Ada yang terluka. Tidak apa-apa, hanya kaget saja. Bagaimana cara mengemudi seperti itu? Maafkan saya, Nona Zhu. Tadi ada kucing lewat. Tidak apa-apa. Tolong berhenti di persimpangan depan. Aku akan pulang sendiri. Aku tidak bisa lagi bersama Lin Suchuan. Berada di satu ruangan. Kalau tidak, aku bisa gila. Aku sudah mengantarmu. Aku tidak akan menurunkan seorang wanita di tengah jalan saat hujan. Aku sendiri. Alamatmu. Nggak bisa diatur deh. Diam lagi. Nggak bisa diatur deh. Nggak bisa diatur. Tuan Lin, terima kasih sudah mengantarku. Tapi, kamu tidak perlu lagi datang untuk memeriksa. Aku jamin, aku tidak akan lagi berhubungan dengan teman baikmu itu. Dia memintaku untuk tidak mencarinya lagi. Aku tahu. Apa yang kulakukan? Hanya mimpi yang absurd. Mimpi tetaplah mimpi. Tidak bisa disamakan dengan kenyataan. Sampai jumpa. Lin Suchuan. Mian, dua investor ini sangat tertarik dengan proyek ini. Kali ini pasti berhasil. Tuan Jia, Tuan Wang, ini kerjasama kita belum dibahas loh. Kalian mau kemana? Tuan Mudafa, itu bukan orang yang bisa kami sakiti. Lebih baik kalian bicara dengan yang lain saja. Hai. Fang Mingyuan, ini masalah antara kita berdua. Kenapa kamu harus melibatkan orang lain? Kamu yang memaksaku. Sebenarnya, kamu mau apa? Kemarilah. Duduk di sampingku. Jadilah Mian, jangan pedulikan orang sampah ini. Banyak kok investor lain. Kalau dua ini gagal, kita masih punya yang lain. Ayo pergi. Kalau kalian keluar dari ruangan ini, aku jamin tidak akan ada satupun orang yang berani berinvestasi pada kalian. Kalian mau bangkrut? Mingyuan, kami ini hanya perusahaan rintisan kecil. Jangan mempersulit kami ya. Kemarilah. Mian, jangan. Tenang saja.
Pantas saja dia jadi pemeran utama dalam permainan orang miskin Tuan Yuan. Selain cantik, dia juga tahu diri ya. Sayang sekali latar belakang, keluarganya kurang. Tidak bisa dinikahi jadi istri sah. Kalian semua diam, panggil dia kakak ipar. Kakak ipar. Kak Yuan, kakak dan kakak ipar, balikan lagi. Kita harus minum-minum dong. Minum, jangan merusak suasana. Minum. 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 Oke. Ming Yuan, aku tidak mau jadi orang ketiga. Kamu tahu itu. Jangan paksa aku. Mian, aku tahu kamu merasa tidak nyaman. Tapi percayalah padaku, selain pernikahan aku bisa memberimu segalanya. Bagaimana kalau keluarga dan tunanganmu tahu? Bagaimana? Setelah aku mendapatkan sahamnya, tidak ada yang bisa melawanku. Bagaimana kalau tunanganmu tahu sebelum kamu mendapatkan sahamnya? Bagaimana? Bagaimana? Fang Mingyuan, semua yang kamu katakan sudah kurekam. Kalau kamu masih mau dapat hak warisanmu, jangan lagi mempersulitku dan perusahaanku. Kalau tidak, aku akan sebarkan ke internet. Zumian, berani-beraninya kamu menjebakku. Kamu duluan yang bikin aku muak. Keren. Memang sahabatku. Ayo, kita pergi. Mian, ada apa denganmu? Minumannya bermasalah. Fang Mingyuan, kamu menaruh obat di minumannya. Aku cuma berpikir, setelah lama tidak bertemu, kita bisa seperti pengantin baru. Menambahkan obat cuma untuk memeriahkan suasana. Kamu tidak tahu, malu. Mian, ayo kita pergi. Biar aku yang menjaganya. Kamu boleh pergi. Hoi, Serang. Fang Mingyuan, bajingan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Jangan bergerak. Zumian, kamu terlalu tidak patuh. Dari kecil sampai sekarang, apapun yang Fang Mingyuan inginkan, belum pernah gagal. Lepaskan, jangan sentuh aku. Aku sudah menikah. Zumian, meskipun kamu marah padaku, tapi tidak mungkin kamu berbohong seperti ini padaku. Aku tidak hanya sudah menikah, aku juga punya anak. Kamu hamil? Kamu kosong. Siapa yang percaya? Kak Yuan, dia tidak terlihat seperti pembohong. Jangan-jangan ini beneran? Kalau ini beneran, berarti yang tertipu itu kamu, Kak Yuan. Ini penipuan. Kok aku nggak tahu kalau Mian sudah menikah dan hamil? Katanya kamu sudah menikah. Sekarang telepon suamimu. Suruh dia jemput kamu. Telepon. Halo? Suamiku, mereka memaksaku minum dan juga menggangguku. Suamiku, buka mulutmu. Jangan takut, aku segera ke sana. Jangan takut, aku segera ke sana. Ternyata dia beneran punya selingkuhan, ya. Mian, kamu beneran udah nikah? Zumian, kita baru putus kurang dari sebulan. Mana mungkin kamu udah nikah dan punya anak? Kamu bohongin aku kan? Pria liar itu aktor yang kamu sewa kan? Omong kosong, dia bukan pria liar. Dia Lin. Aku nggak percaya. Mana mungkin kamu secepat ini? Berubah hati? Kamu kan cinta banget sama aku. Mana mungkin kamu nikah sama orang lain? Aku cuma cinta sama suamiku. Mian, sayang, jangan ngambek lagi sama aku. Asal kamu bilang masih cinta aku anggap semua ini nggak pernah terjadi. Gimana? Pergi sana, jangan sentuh aku. Zumian, kamu beneran mau ngelawan aku ya? Kamu percaya nggak? Aku bisa bikin kamu dan pria liar itu nggak bisa hidup tenang di kota Hai. Suamiku, dia jauh lebih hebat darimu. Oke, hebat ya? Aku mau lihat saja siapa pria liar itu yang berani-beraninya berebut wanita dari Fang Mingyuan. Kalau dia berani datang hari ini, aku akan membuatnya merangkak keluar. Kalian pikir siapa yang akan kalian suruh merangkak keluar? Kenapa kamu di sini?
Aku peringatkan kamu, jangan ikut campur. Minggir. Kamu tidak apa-apa? Suamiku, akhirnya kamu datang. Aku datang. Gawat. Ternyata selingkuhannya adalah Lin Suchuan si pembawa sial itu. Ini akan jadi masalah besar. Menyuruhnya merangkak keluar. Sepertinya agak sulit ya. Ya ampun, bukankah itu teman Fang Mingyuan? Bagus sekali, teman. Kamu bukan suaminya. Dia sama sekali tidak mengenalmu. Mian, siapa suamimu? Kamu suamiku. Kalian semua dengar kan? Zumian, dasar wanita tak tahu malu. Kamu selingkuh di belakangku, berkencan dengan pria lain. Sini kamu. Coba saja kalau berani menghinanya lagi. Kenapa kalian diam saja? Bantu aku merebutnya. Kenapa kalian diam saja? Cepat bantu aku merebutnya. Kak Fang, orang ini kalau berkelahi kayak anjing gila. Kami semua takut dipukuli dia. Kak Lin, jangan pukul lagi Kak Lin. Aku salah. Aku janji nggak akan panggil kamu anak haram lagi. Kak Lin. Betul, menakutkan banget. Lagi pula, dia sekarang makan malam bareng ayah kita. Kalau dia ngadu sedikit saja, uang saku kita setahun bisa hilang. Gak berani macam-macam deh. Dasar sampah nggak berguna. Suamiku, aku kepanasan. Aku nggak enak badan. Jangan bergerak. Cepat sedikit. Siap, bos. Bos, langsung mengubah pacar temannya jadi istrinya. Ini bukan perunggu, tapi raja level maksimal. Jangan pergi. Jangan pergi. Cium aku. Kamu tahu aku siapa? Kamu suamiku. Nama? Lin. Juan. Tuan Lin, jangan khawatir. Setelah disuntik dan efek obatnya hilang, tidak akan ada efek samping. Ayo, aku antar kamu keluar. Mungkinkah dia juga mengalami mimpi yang sama denganku? Ini terlalu aneh. Bahkan saat tidur, dia bergerak-gerak seperti di mimpi. Dalam kenyataan, dia sudah kehilangan orang tuanya sejak dini. Hidupnya jauh lebih sulit daripada di mimpi. Sudah bangun. Apa aku belum bangun? Kenapa aku melihat Lin Suchuan? Tuan Lin, kenapa kamu di sini? Kamu manggilku apa tadi? Tuan Lin kah? Ada masalah? Tapi tadi malam kamu memanggilku suami. Mana mungkin? Kejadian tadi malam. Kamu gak ingat? Suami, kamu akhirnya datang. Suami, aku kepanasan. Aku gak enak badan. Ya ampun, kenapa aku gila lagi? Memanggil orang lain, suami, tanpa alasan. Pasti dikira orang gila kan? Pantas saja dia terlihat kesal. Sudah ingat? Maaf Pak Lin, tadi malam otakku kacau karena obat. Jangan dimasukkan ke hati ya.
Kamu yakin itu karena obat? Yakin, sangat yakin. Aku pribadi sama sekali nggak punya niat buruk padamu. Sama sekali? Sama sekali. Lalu, bagaimana kamu bisa punya nomor pribadiku? Dan kebetulan meneleponku. Itu karena nomor teleponmu sama persis kayak di mimpiku. Gila banget. Kenapa? Itu karena perusahaan kami punya proyek investasi. Saya rasa Anda pasti tertarik. Jadi, saya minta nomor Anda ke Fang Mingyuan. Minta nomor telepon Anda. Soal menelepon Anda, mungkin saya salah pencet secara tidak sengaja. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Benar juga, saya memimpikannya saja sudah cukup konyol. Mana mungkin dia memimpikan saya? Marah ya? Maafkan saya, Pak Lin. Sudah merepotkan Anda sebesar ini. Saya akan segera menghilang dari pandangan Anda. Maaf ya, Pak Lin. Ini nenek saya. Tapi dia sudah meninggal 13 tahun lalu dalam ledakan bas itu. Meninggal. Sama dengan ibu saya. Ibu saya juga meninggal 13 tahun lalu dalam ledakan itu. Mereka mungkin satu mobil. Oh ya? Kalau gitu, mereka bisa bareng di surga deh. Kayaknya iya. Di mimpi dulu, mereka suka banget joget bareng. Udah, cerita aja. Hah? Apa? Soal perusahaan. Proyek apa? Cerita dong. Belakangan ini, anak muda pada milih nggak nikah dan nggak punya anak. Jadi masalah lansia bakal makin serius. Perusahaan kami rasa kebutuhan dampingan dan keamanan lansia bakal gede banget. Makanya kami mau kembangin robot pintar khusus lansia. Di mimpi, habis lulus langsung cari kerja PNS. Biar aman. Nggak nyangka di realita, malah kerja keras banget. Pak Lin, gimana menurut Bapak soal proyek ini? Masa bos besar mau lirik proyek kayak gini? Siapin dokumennya. Senin depan ke kantor saya buat tanda tangan kontrak. Bapak beneran mau investasi sama kami? Proyek yang bisa cuan. Kenapa enggak? Pak Lin emang jeli. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mian, bagus banget. Dengan investasi dari grup Heng Jiang, kita nggak perlu takut lagi sama Fang Mingyuan. Bajingan itu nggak akan bisa menghalangi kita. Hahaha. Sekarang bukan waktunya senang-senang. Kita masih harus menyiapkan dokumen. Minggu depan kita ke Heng Jiang untuk tanda tangan kontrak. Bukankah Pak Lin itu suamimu? Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Memang cuma kamu, Mian. Baru saja putus dari Fang Mingyuan. Langsung nikah sama sahabatnya. Kamu tahu nggak semalam? Muka si bajingan itu sampai hijau kayak kura-kura. Jangan ngomong sembarangan. Kami berdua belum menikah kok. Belum menikah? Kalau belum menikah, kenapa semalam kamu panggil dia suami, terus memeluk, mencium, dan menggigitnya? Manis banget loh. Aku bingung karena pengaruh obat. Gak bisa begini terus. Aku harus cari psikolog untuk mengobatinya. Kalau terus-terusan begini, cepat atau lambat akan jadi bahan tertawaan yang lebih besar. Sepertinya mimpi itu sangat memengaruhimu. Insomniamu semakin parah, dan emosimu juga beberapa kali tidak terkontrol. Kalau terus-terusan begini, sangat berbahaya. Aku sarankan kamu dan Nona Zhu yang di mimpi itu. Mari kita bicarakan secara terbuka. Halo, nama saya Zhu. Saya sudah membuat janji untuk konsultasi psikologi siang ini. Baik, silakan ikut saya. Pergi mencari wanita yang tidak kukenal. Lalu bilang padanya aku memimpikannya. Bahkan menikah dengannya di mimpi. Punya anak. Sebenarnya siapa yang sakit? Aku atau kamu? Bagaimana kalau Nona Zhu itu juga menyukaimu? Kalian kan bisa punya akhir yang bahagia. Apa yang salah? Yakin, sangat yakin. Saya pribadi sama sekali tidak punya niat buruk pada Anda. Tidak mungkin. Pasien yang tidak patuh sepertimu paling sulit diobati. Dosis obatmu akan kutambah. Kalau masih tidak ada efeknya, terpaksa harus intervensi paksa. Silakan duduk. Dokter sedang layani pasien. Mohon tunggu sebentar. Dokter Ji sudah keluar. Nona Zhu ini baru saja tiba. Kenapa dia ada di sini? Apa yang dilakukan di sini? Pak Lin,
Kebetulan sekali ketemu di tempat kayak gini. Pura-pura nggak lihat mungkin lebih baik ya. Kalian saling kenal? Kalian ngobrol aja dulu. Aku pergi dulu. Orang ini kenapa reaksinya aneh banget? Halo Nona, kita ngobrol di dalam aja. Dia juga bermarga Zu. Nggak mungkin kebetulan banget kan? Nona Zu, ada yang ingin Anda konsultasikan? Beberapa waktu lalu, aku mengalami tsunami. Terus aku koma. Selama koma, aku mimpi aneh banget. Ternyata benar. Aku bermimpi diriku sendiri. Kembali ke 13 tahun yang lalu. Mencegah ledakan bus itu. Aku menyelamatkan ibuku. Dan juga bertemu dengan seorang cowok bernama Lin Suchuan. Seorang cewek bernama Zumian. Di dalam mimpi, kami Menikah dan punya anak. saling mencintai. Punya anak. Semuanya begitu bahagia. Awalnya aku kira ini cuma mimpi yang gak masuk akal. Suami dan anak-anakku cuma fantasiku. Sampai aku bertemu dia lagi di rumah sakit. Dokter, ada apa ini? Apa dokter tahu? Dua orang bermimpi hal yang sama? Ini sungguh luar biasa. Sampai sekarang, belum pernah ada kasus dalam sejarah manusia di mana mimpi bisa saling terhubung. Dokter Ji, apa dokter mendengarku? Dengar kok. Nona Zu, mimpimu ini adalah representasi dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Representasi yang paling dalam. Apa kamu pernah berpikir? Alasan kamu bermimpi adalah karena di alam bawah sadarmu, kamu berharap ibumu bisa hidup kembali. Kamu juga mendambakan seseorang yang benar-benar kamu cintai untuk membangun keluarga yang bahagia. Aku memang berharapi buku bisa hidup kembali. Dan juga mendambakan sebuah keluarga. Tapi yang tidak ku mengerti adalah kenapa suami dalam mimpiku adalah seseorang yang sama sekali tidak ku kenal. Situasi ini memang langka. Pengetahuan psikologi saat ini mungkin memang sulit untuk menjawabnya. Lalu, apa ada cara untuk menghilangkan pengaruh mimpi ini padaku? Aku tidak mau suatu hari nanti mabuk, lalu melakukan hal-hal yang mengganggu lagi. Mana tahu ini mengganggu. Siapa tahu Lin Suchuan, si pendiam itu, malah menikmatinya. Nona Zu, saya sarankan kamu bisa berkomunikasi dengan suami di mimpimu itu. Mungkin kalau masalahnya sudah jelas, kamu tidak akan bingung lagi. Mending jangan deh. Aku harus lari ke depan Pak Lin, lalu bilang padanya, aku bermimpi menikah dan punya anak dengannya. Apa bedanya dengan cewek halu? Padahal bisa dijelaskan dengan satu kalimat saja. Tapi mereka berdua tidak mau bicara. Bikin gemes. Dokter Ji, apa ada cara lain? Ada hipnotis. Kamu hanya perlu melupakan mimpi ini. Mungkin kamu tidak akan bingung lagi. Sampai jumpa, Dokter Ji. Sampai jumpa. Dua orang bermimpi hal yang sama. Sungguh tidak masuk akal. Aku harus mencari tahu. Tsunami. Kecelakaan mobil. Kerabat. Mimpi. Disebabkan oleh fluktuasi medan magnet yang memicu gelombang laut. Saat bermimpi, gelombang otak akan berfluktuasi. Medan magnet eksternal akan memengaruhi neuron, sehingga memengaruhi fluktuasi gelombang otak. Jangan-jangan mereka semua ingin kembali ke 13 tahun yang lalu, mencegah kecelakaan itu. Tempat dan waktu yang sama, ditambah resonansi medan magnet, menyebabkan gelombang otak mereka beresonansi pada frekuensi yang sama. Mimpi mereka tumpang tindih. Ya, pasti begitu. Aku ini jenius. Kenapa Zumian mencarimu? Aku ini psikolog profesional. Aku tidak akan pernah membocorkan privasi pasien. Sudahlah. Anggap saja aku tidak bertanya. Mengingat kamu sudah jadi klien lamaku selama bertahun-tahun, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Orang yang saling mencintai dalam mimpi, lalu menikah, itu namanya takdir. Kalau kamu melewatkannya, kamu akan menyesal. Gila. Hei, Tuan Lin, kenapa belum pergi? Apa ada yang ingin dibicarakan denganku? Soal kerja sama proyek. Aku ingin bicara denganmu. Apa ada masalah dengan proyeknya?
Kami sedang menyiapkan, akan mengirimkan dokumennya ke perusahaan Anda Senin depan. Nona Zhu berencana membicarakan kerjasama di jalan. Masuk. Palin, ada masalah apa dengan proyeknya? Sekarang bisa ceritakan? Kenapa kamu menemui Ji Mingze hari ini? Sepertinya nggak ada hubungannya sama proyek kan? Karena ini investasi, aku harus peduli dengan kondisi kesehatan calon rekan kerja. Apakah dia mampu melakukan pekerjaan ini? Aku nggak mau uang yang sudah kuinvestasikan sia-sia. Kalau begitu, bagaimana dengan Anda, Palin? Sebagai calon ayah emas, bukankah aku juga harus peduli dengan kesehatan Anda? Ayah Mas, sebutan itu bagus. Apa itu intinya? Koma setengah bulan, kualitas tidurku agak buruk. Jadi, aku pergi menemui Ji Mingze. Jadi, kamu pergi menemuinya untuk apa? Kebetulan, aku juga begitu. Sepertinya efek samping tsunami cukup besar. Nggak jujur. Palin, kalau nggak ada hal lain, aku akan turun dari mobil. Aku antar kamu pulang. Nggak usah. Nggak apa-apa. Kebetulan searah. Pak Lin, Anda perhatian sekali. Apa Anda menggantikan teman baik Anda? Nemenin mantan pacar? Nona Zhu lupa ya. Waktu kamu panggil aku suami, aku udah nggak punya teman baik lagi. Seriusan separah itu? Tapi kamu nggak salah orang. Di seluruh kota Hai, selain aku, nggak ada yang berani merebut wanita dari Fang Mingyuan. Maaf banget. Kalau nanti kamu dapat teleponannya kayak gini lagi, jangan dihiraukan ya. Biarkan aku urus sendiri aja. Nggak bisa gitu. Aku suka menolong orang. Kalau kamu lupakan mimpi ini, mungkin kamu nggak akan bingung lagi. Maksudmu, kamu bisa bantu aku melupakan mimpi ini sepenuhnya? Meskipun nanti suami dalam mimpiku berdiri di depanku, aku nggak akan mengingatnya. Begitu? Betul. Ini cara yang paling langsung dan efektif. Tapi, kalau nggak terpaksa banget, aku nggak menyarankan ini. Terima kasih, Dr. Ji. Aku akan memikirkannya. Kalau memang perlu, aku akan datang lagi padamu. Haruskah aku melupakannya? Dadah. Terima kasih, Palin. Sampai jumpa lagi, Palin. Cepat sekali larinya. Apa aku akan memakanmu? Lin Suchuan. Sebenarnya dia mau apa sih? Mian, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Fang Mingyuan, kita sudah berakhir. Jangan ganggu aku lagi. Aku tahu kamu. Sengaja membuatku kesal. Kamu dan Lin Suchuan sama sekali belum menikah. Mau aku menikah dengannya atau tidak? Kita sudah tidak mungkin bersama lagi. Mian, jangan bercanda dong. Aku tahu. Kamu kesal karena aku pura-pura miskin dan membohongimu. Aku sudah menyakiti hatimu. Aku pasti akan menggantinya 2 kali lipat nanti. Aku tidak bercanda. Aku memang ingin putus hubungan denganmu. Kita impas. Masih bilang tidak bercanda? Itu cuma omongan kesal kan? Mian, lihat ini. Kalung ini. Aku sengaja membelikannya untukmu dari pelelangan. Suka kan? Coba pakai. Aku nggak suka. Singkirin. Coba dulu dong. Kalau nggak pas, aku beliin yang lain. Nanti semua yang bagus dan mahal bakal aku beliin buat kamu. Jangan marah lagi ya. Sini, coba pakai. Fang Mingyuan, kamu nggak ngerti bahasa orang ya? Singkirin. Gue bakal ajarin lu hari ini. Kamu tahu kalung ini harganya berapa? 13 juta. Kamu tahu kalung ini mahalnya berapa? Dihancurin gitu aja sama kamu. Lin Suchuan, kamu lagi. Aku beliin perhiasan buat pacar aku. Gak ada urusan sama kamu. Kamu gila ya? Kamu udah putus sama dia. Jangan. Pak Lin, jangan karena aku rusak hubungan kalian.
Siapa yang saudara sama dia? Aku cuma hormat karena kakeknya. Makanya aku sopan sama dia. Orang kayak dia yang dibenci ibunya sendiri nggak pantas jadi pembantuku. Zumian, kamu berani mukul aku demi dia? Rasakan. Jangan-jangan kamu beneran suka sama dia ya? Terus kenapa kalau iya? Kita sudah putus. Aku suka siapapun. Itu bukan urusanmu. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Kamu pasti cuma mau bikin aku kesal, kan? Siapa bilang nggak mungkin? Sekarang percaya kan? Aku nggak percaya. Kalian berdua pasti kerja sama. Buat bohongin aku. Gak mungkin. Aku nggak percaya. Kamu pasti cuma mau bikin aku kesal. Lin Suchuan, dasar anjing gila. Kamu sengaja balas dendam padaku kan? Karena aku merebut ibumu. Jadi sekarang kamu merebut pacarku. Kamu nggak tahu malu. Jorok. Pergi. Kalau enggak, aku nggak keberatan jadi gila beneran di depanmu. Zumia, jangan sampai kamu dibohongi dia. Dia cuma manfaatin kamu buat balas dendam padaku. Dia nggak mungkin suka sama kamu. Sudah kubilang padamu, aku nggak akan jadi orang ketiga. Jangan ganggu aku lagi. Nah. Baik. Kalian berdua tunggu saja. Aku nggak akan tinggal diam. Palin, tadi aku cuma mau bikin Fang Mingyuan menyerah. Jadi, Aku tahu. Makanya, aku ikut main. Fang Mingyuan, dia anak dari suami kedua ibuku. Kami nggak akur, nggak baik. gak nyangka latar belakangnya rumit banget. Oh ya, Palin, gimana Bapak tahu Fang Mingyuan ada di sini? Aku kebetulan lihat. Pokoknya, makasih banyak ya hari ini. Nggak apa-apa, cuma bantu aja. Kalau gitu, mau mampir minum teh dulu? Mau. Mengajaknya masuk minum teh malam-malam begini, jangan-jangan dia mikir aku ada perasaan sama dia. Di dalam agak berantakan. Pak Lin jangan sungkan ya. Nggak apa-apa. Halo? Aku di rumahmu. Cepat pulang sekarang. Tehnya nggak jadi aku minum. Ada urusan mendadak. Kamu masuk duluan. Aku akan pergi setelah kamu mengunci pintu. Hati-hati, Palin. Anda mencari saya? Kamu berani-beraninya menggait mantan pacar Mingyuan. Benar-benar memalukan. Putra kesayanganmu itu mengadu lagi padamu? Segera putuskan hubungan dengan wanita itu. Kalau tidak, muka keluarga Jiang dan Fang akan kamu permalukan semua. Untungnya nama belakang Kulin tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang dan Fang. Kamu sudah bulat tekad untuk terus berhubungan dengan wanita itu? Ada niat begitu. Apa kamu pantas? Jangan lupa, kamu mewarisi gen gila dan psikopat dari ayahmu. Kamu itu monster. Kamu bilang mencintaiku dan akan bersamaku selamanya. Kenapa kamu lari? Kenapa? Kenapa? Biarkan aku keluar. Setiap detik aku bersamamu, setiap menit. Ku merasa jijik. Sayang, aku salah. Maafkan aku. Aku mencintaimu. Seumur hidupku, hal yang paling ku sesali adalah mencintaimu.
berpikir kalau wanita itu tahu sifat aslimu, dia masih akan menyukaimu, rela tetap di sisimu? Kau itu monster. Monster, kau monster. Mian, sudah siapkah kontrak penandatanganannya? Sudah siap? Aku sudah memesan ruangan. Siang ini, kau, aku, dan Pak Cheng, kita bertiga akan pergi menandatangani kontrak dengan grup Heng Jiang. Oke. Gaya banget nih. Dandan cantik begini. Mau bikin Pak Lin tergila-gila ya? Enggak kok. Waktu pacaran sama Fang Mingyuan saja, aku nggak pernah lihat kau serapi ini. Jangan ngaco deh. Aku nggak gitu. Percayalah padaku. Pak Lin pasti naksir kau. Waktu itu kau memeluknya sambil memanggil suami, dia pasti senang banget. Dia menggendongmu pergi, aku sampai nggak berani menghentikan. Aku benar-benar mengira kalian suami istri. Waktu yang dijanjikan. Masih ada 20 menit. Pak Lin dan timnya mungkin. Masih butuh waktu buat sampai, kita tunggu aja, ya? Mian Mia, dengar-dengar kamu putus sama Fang Mingyuan, terus jatuh ke laut dan koma setengah bulan. Kamu baik-baik aja kan? Baik. Terima kasih atas perhatian, Pak Cheng. Aku sudah tahu. Dia bukan orang baik. Sayang sekali. Aku lagi dinas terus. Nggak sempat pulang buat jagain kamu. Nggak perlu repot-repot. Mian. Pak Cheng, ini kan mau tanda tangan kontrak. Kamu kan kepala insinyur. Kalau pihak sana nanya soal teknis, jangan sampai salah loh. Kalau aku yang urus, kamu tenang aja. Pak Lin? Pak Lin? Perkenalkan lagi, saya Kinlan, manajer umum ZCAI. Kinlan, ini rekan kami yang lain. Nggak usah. Mulai aja. Silakan. Pak Lin, saya mau bilang. Pak Lin, selamat bekerja sama. Mian, minta pelayan untuk menyajikan makanan. Pak Lin, restoran pribadi ini terkenal banget loh. Terutama burung dara panggang ini. Ini menu andalan mereka. Anda harus coba. Pak Lin tidak makan burung dara panggang. Kok kamu tahu? Betul, Nona Zhu. Kok Anda bisa tahu? Saya saja tidak tahu. Dia pasti dengar. Dari orang lain. Dulu saya pernah memelihara burung dara balap. Jadi saya tidak pernah makan daging burung dara. Oh, begitu rupanya. Maaf ya, Pak Lin. Saya tidak tahu. Kalau begitu, kita singkirkan saja burung daranya. Kita makan yang lain dulu. Pelayan. Silakan, Pak Lin. Coba daging sapinya. Rasanya enak. Tidak perlu. Terima kasih, Pak Cheng. Saya bisa ambil sendiri. Tidak suka daging sapi? Kalau begitu, coba ayam rebus ini. Rasanya juga enak. Sungguh, tidak perlu. Saya sedang diet. Saya vegetarian. Jangan dimakan. Keluarkan. Pak Lin, meskipun Anda adalah klien kami, tapi Anda tidak bisa. Melarang karyawan saya makan, kan? Yang barusan kamu makan itu ubi Cina. Kamu alergi. Cepat muntahkan. Oh, begitu rupanya.
Maaf, Palin. Untung Anda jeli. Kalau tidak, Mian bisa celaka. Aku ke toilet sebentar. Aku ikut lihat-lihat dulu ya. Di seluruh kota Hai, selain aku, tidak ada yang berani merebut wanita dari Fang Mingyuan. Percayalah, padaku, Palin pasti tertarik padamu. Dia tidak mungkin di rumah sakit. Saat pertama kali melihatku, langsung menyukaiku. Dan ingin merebutku dari Fang Mingyuan. Yang barusan kamu makan itu ubi Cina. Kamu alergi. Cepat muntahkan. Kecuali, dia juga mengalami mimpi itu. Dia mengenaliku sejak awal. Lagi pula, kalau kalian berdua tidak punya hubungan apa-apa, anjing pun tidak akan percaya. Kamu bahkan membohongi aku, sahabat baikmu ini. Hubungan kami berdua benar-benar rumit. Setelah aku mengerti semuanya, aku pasti akan memberitahumu, oke? Benarkah? Oke deh, kali ini aku maafkan. Si Cheng Feng ini benar-benar keras kepala. Selain riset dan pengembangan, dia cuma bisa merayumu, menjilat di mana-mana. Seharusnya aku tidak mengajaknya hari ini. Mari kita sering bekerja sama di masa depan. Halo? Maaf Tuan Lin, ada urusan mendesak di rumah. Saya permisi dulu. Hati-hati ya. Tenang saja, aku akan mengantar Mian pulang dengan selamat. Males ngurusin kalian, aku pergi ya. Mian, cepat naik mobil. Aku antar kamu pulang. Nona Zhu, di sini. Naik mobil. Bagaimana bisa merepotkan Tuan Lin? Aku dan Mian searah. Aku saja yang mengantarnya pulang. Tidak merepotkan. Kemari. Tuan Cheng, Tuan Lin memberikan beberapa saran perbaikan untuk proyek kita. Aku harus pergi. Aku akan memeriksanya dengannya. Periksa rencananya. Kalau begitu, aku ikut juga. Bagaimanapun, aku kan kepala insinyurnya. Bukan urusanmu. Selama ini, aku capek banget pura-pura. Sudah saatnya menjelaskan semuanya. Nona Zumian cukup populer ya. Baru putus dari Fang Mingyuan. Datang lagi Cheng Feng. Betul, aku memang populer sejak kecil. Banyak yang naksir. Naksir yang salah. Kalau begitu, Tuan Lin, kamu juga salah. Kamu monster. Apa kamu pikir wanita itu kalau tahu sifat aslimu, pasti akan obat cukaimu dan tetap di sisimu? Nona Zumian, salah paham. Aku sama sekali bukan orang yang banyak naksir. Dia tidak mau mengakui mimpi itu. Juga tidak mau mengakui hubunganku dengannya. Lalu, apa maksud semua yang dia lakukan? Selama ini, permainan ambigu bos kaya. Bos, kamu bisa bicara yang benar nggak? Kamu bukan orang yang banyak naksir, tapi NPC. Tuan Lin, kamu yakin itu salah paham? Aku mengerti. Berhenti. Nona Zhu, kita belum sampai. Rumahmu masih jauh. Turun kalau sudah sampai. Ku bilang berhenti. Kau lebih parah dari Fang Mingyuan. Aku terlalu percaya diri. Terlalu berharap. Seharusnya aku tidak berfantasi tentang dia. Halo? Dokter Ji?
Aku memutuskan untuk menerima hipnosis. Bos, ada apa sih? Nona Zu benar-benar marah. Kenapa tidak cepat kejar dia? Diam. Bos, kumat lagi ya. Ayo, cepat minum obatnya. Cepat. Sudah belum? Kalau sudah, cepat kejar Nona Zu. Nanti dia keburu jauh. Siapa sebenarnya bosmu? Anda bos saya. Tapi Nona Zu itu calon bos wanita. Kalau Anda tidak bisa mengejarnya, Anda akan melajang seumur hidup. Nanti, Anda akan mengerahkan seluruh energi Anda untuk memeras kami para karyawan. Seluruh perusahaan akan sengsara. Kalau nggak bisa bicara yang benar, diam saja. Halo? Lin Suchuan, dasar bodoh. Apa kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Nona Zu? Kamu sakit ya? Siapa yang sakit di antara kita? Kamu nggak tahu diri ya? Apa yang sudah kubilang padamu sebelumnya? Kamu harus bicara baik-baik dengan Nona Zu yang ada di mimpimu itu. Bersikaplah murah hati. Bersikaplah lembut. Bisa menikah di dalam mimpi. Itu takdir yang sudah digariskan. Selama kamu memanfaatkan kesempatan ini, di dunia nyata juga akan berakhir bahagia. Aduh, aku sudah memberi petunjuk. Sejelas ini, masih nggak mengerti juga. Nona Zu suka padamu. Aduh, aku jadi gemas sendiri. Sudah, jangan bertele-tele. Aku sudah tahu. Hah? Kamu tahu? Kalau tahu, kenapa nggak bilang ke Nona Zu? Apa kamu tahu Nona Zu mau? Mau apa? Aduh, tidak bisa. Ini privasi pasien. Kamu akan menyesal nanti. Kamu akan hidup dalam penyesalan. Mungkin dunia tanpa diriku adalah yang terbaik untuknya. Bos, hujan. Nona Zu tidak bawa payung. Bagaimana kalau dia sakit? Bos, tidak ada waktu untuk galau. Cepat kejar Nona Zu. Baguslah. Biar aku basah kuyup dan sadar. Agar tidak bodoh lagi nanti. Lepaskan! Hujannya makin deras. Aku antar kamu pulang. Aku tidak butuh! Lepaskan! Jangan keras kepala. Lin Suchuan! Kamu suka sekali mengantar orang pulang. Kenapa tidak jadi sopir taksi online saja? Kenapa harus mendirikan perusahaan, memeras rakyat kecil? Lepaskan! Aduh, Bagaimana? Sakit sekali. jangan sentuh aku! Tidak bisa. Pak Lin, kita ini hubungan apa sih? Kamu siapa saya? Memangnya kamu berhak mengatur saya? Kalau kamu cuma mau pakai cara menggoda wanita itu untuk membuat Ming Yuan kesal, membuat saya kesal, cepat putus dengannya. Kalau kamu tulus padanya, kamu seharusnya melepaskannya. Jangan biarkan dia mengikuti jejak saya. Persetan dengan jejak. Kamu gila ya? Bos, keren. Kamu mau apa? Lin Suchuan, kamu ini gila ya? Sebenarnya kamu mau apa? Iya, saya gila. Saya mau gila. Kalian ngobrol yang baik. Ya, saya pulang dulu. Temanmu itu menganggap saya cuma pantas jadi simpanan. Kalau di hatimu saya pantas jadi apa? Hewan peliharaan yang kalau kamu lagi mood, kamu ajak main. Kalau tidak mood, kamu buang. Kamu adalah orang terpenting dalam mimpi dan kenyataan saya. Orang yang paling tidak bisa aku kehilangan. Maafkan aku, Mian Mian. Maafkan aku. Aku yang bodoh. Aku nggak tahu gimana harus menghadapimu. Dasar brengsek. Harusnya kamu terus aja pura-pura. Besok aku bakal temuin Dokter Ji buat hapus ingatanmu. Maafkan aku. Ya. Mian Mian. Maafkan aku, istriku.
Siapa istrimu? Jangan asal panggil. Istriku. Hanya bisa kamu. Aduh, sakit. Tahan sebentar. Kalau enggak, memarnya nggak bakal hilang. Besok bisa bengkak. Ini semua salahmu. Dasar sisok jual mahal. Masih ada tenaga buat mukul aku. Gimana kalau sekali lagi? Ih, tanganmu. Barusan pegang kakiku, sekarang pegang mukaku lagi. Jorok banget. Jijik. Ya, aku singgah. Aduh, aku mau mandi. Kamar mandimu kecil sekali. Gak ada bak mandi pula. Gimana kalau jatuh lagi? Gimana kalau aku bantu? Aku bisa sendiri. Keluar. Aduh, rumah ini kecil banget ya. Oh, Ada apa? tadi nggak sengaja kesandung. Tapi aku nggak jatuh kok. Kasurmu kekecilan. Gimana kalau pindah ke tempatku aja? Menurutku pas kok. Mana ada kecil. Ditambah aku. Kekecilan. Rumahku dulu nggak begini. Beneran. Pindah. Sekarang juga pindah. Berat banget. Cepat bangun. Gak mau. Tidur dulu. Ah, pelan-pelan. Bajunya rusak nanti. Aku tidak akan pernah menjadi gila seperti Lin Mosheng itu. Tidak akan pernah. Halo, Direktur Qin. Ini aku. Lin Suchuan. Aku mau minta izin cuti 2 hari buat Zumian. Kamu telepon siapa? Tentu saja minta izin cuti buat kamu. Gak nyangka, Bos. Kamu lengket banget ya. Jangan banyak omong. Ke klinik Jimingze.
Lan, rencananya udah disesuaikan. Coba kamu lihat. Oke. Kalau gitu, kalian ngobrol aja. Aku pergi dulu. Ada apa? Mian. Direktur Lin kelihatannya jauh lebih bisa diandalkan daripada Fang Mingyuan. Aku doakan yang terbaik buat kalian. Makasih, Direktur Cheng. Hahaha. Si Cheng tua ini putus cinta aja masih lucu. Ini udah yang keberapa kali? Jangan ketawa. Direktur Cheng orangnya baik kok. Cuma kadang agak lambat mikirnya. Cepat cerita dong. Kamu sama Direktur Lin itu gimana sih? Aduh. Pagi itu dia pakai ponselmu meneleponku. Aku sampai bengong. Aduh, begini ceritanya. Jadi, waktu itu kami berdua kenalan begitu saja. Pokoknya ceritanya begitu deh. Terus kami berdua langsung tinggal bareng. Gila. Kamu sama Presdirlin ternyata suami istri di mimpi. Dan sekarang kalian langsung tinggal serumah. Ini terlalu gila kan? Drama pendek aja nggak berani nulis kayak gini. Aku juga merasa ini terlalu cepat. Tapi Lin Suchuan, aku sudah lulus. Aku nggak mau melewatkannya. Aduh, jangan terlalu banyak mikir. Cowok ganteng segede itu, tidur bareng gak rugi kok. Kalau nggak cocok nanti tinggal putusin aja cari yang lain. Hah? Ayo bicara. Aku di kafe bawah kantormu. Kafe. Anda siapa? Kamu bermain-main dengan kedua putraku, bolak-balik. Menurutmu aku siapa? Nyonya Jiang. Nona Zhu? Caramu lumayan juga. Zhu Mian, nama aslinya Zhang Xiao Sui. Tinggal di kota kecil, punya toko kelontong. Ibunya meninggal lebih dulu, ayahnya menikah lagi. Kamu tumbuh besar, disiksa oleh ibu tiri dan kakak tirimu. Untuk melawan ibu tiri, kamu menggoda kakak tirimu, membuat ibu tiri dan kakak tirimu saling bermusuhan. Lalu kamu menggunakan tuduhan percobaan pemerkosaan untuk menjebloskan kakak tirimu ke penjara. Aku tidak akan membiarkanmu! Aduh, dasar wanita jalang. Kamu menggoda putraku. Putraku yang malang. Ini tidak adil, tidak adil. Kenapa orang ini begitu? Benar-benar bukan manusia. Betapa menderitanya orang itu karena dia. Jahat sekali orang ini. Itu semua rumor. Nyonya Jiang begitu bijaksana. Pasti tidak akan percaya. Akhirnya kamu ganti nama, datang ke kota Hai untuk kuliah. Menyamar jadi gadis polos yang tak berbahaya. Begitu lihat mangsa, langsung bergerak. Mingyuan itu mangsamu. Aku benar kan? Nyonya Jiang, Anda benar-benar salah paham. Aku ganti nama cuma untuk memulai hidup baru. Aku tidak menganggap Fang Mingyuan sebagai mangsa. Kami baru saja putus. Mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Kamu berhasil merebut hatinya. Bukankah ini juga bagian dari rencanamu? Wanita licik sepertimu yang menghalalkan segala cara untuk naik. Sudah sering aku lihat, tapi kamu tidak seharusnya mengincar anakku. Apalagi malah bersekongkol dengan Lin Suchuan si brengsek ini. Untuk memprovokasinya. Nyonya Jiang, Anda munafik sekali ya. Fang Mingyuan anak Anda. Lin Suchuan malah brengsek. Kalau aku tidak salah ingat. Lin Suchuan itu anak kandung Anda, kan? Kamu ini siapa? Berani-beraninya menilaiku? Kalau pintar, cepat tinggalkan Lin Suchuan, jauhi mereka berdua. Kalau tidak,
Aku akan membuat semua orang tahu wajah aslimu yang jelek itu. Aku dan Lin Suchuan saling mencintai dengan tulus. Selama dia tidak meninggalkanku, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Aku tidak peduli kalian cinta sungguhan atau palsu. Kau pelin-pelan di antara mereka berdua. Itu memalukan bagi keluarga Jiang. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Dengan siapa aku bersama, tidak butuh izinmu. Dasar anak durhaka. Ming Yuan sekarang ingin membatalkan pertunangan. Kau senang, ha? Kau memang ingin membuat seluruh keluarga kita kacau balau benar. Aku hanya ingin bersama orang yang kusukai. Yang lainnya, terserah kau mau berpikir apa. Suka? Apa kau tahu wajah asli wanita ini? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kau dan Ming Yuan hanyalah alat baginya untuk mendekati orang kaya. Tidak perlu melihat. Selama dia menyukainya, aku akan mengizinkan semuanya. Kita pergi. Dasar anak durhaka, bajingan, kamu kembali. Halo? Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Lin Suchuan, kamu beneran gak peduli apa isi amplop itu? Nggak penting. Kamu nggak bisa menghentikanku. Jangan cari masalah. Ming Yuan kabur dari rumah, terus kecelakaan. Itu semua demi menemui wanita ini. Dia sekarang ngotot mau ketemu kamu. Gak mau diobati. Kamu harus pergi. Aku bisa pergi. Aku juga punya cara biar dia menyerah padaku. Tapi aku cuma punya satu syarat. Apa? Mulai sekarang, urusanku sama Lin Suchuan. Kamu gak berhak ikut campur. Oke. Pergi, jangan sentuh aku. Kalau nggak bisa ketemu Zumian, mending aku mati aja. Gimana? Kakinya patah. Banyak luka lecet di sekujur tubuh. Tapi dia nggak mau diobati. Dasar anak gak tahu diri. Lihat apa yang kamu perbuat. Fang Mingyuan kecelakaan. Oh, hubungannya sama Lin Suchuan? Kalau bukan karena kamu merebut pacar kakakku, kakakku nggak akan membatalkan pertunangan dan nggak akan dikurung sama ayahku. Terus kabur, kecelakaan mobil. Ini semua salahmu. Kamu itu pembawa sial. Kamu itu pembawa sial. Wang Mingzu, kalau kamu terus-terusan bikin ulah, akan kubuat kamu tahu rasa. Dasar kurang ajar. Berani kamu. Lin Suchuan, Mingzu itu adik kandungmu. Bersikaplah lebih sopan padanya. Aku tidak punya kakak seperti dia. Kakakku namanya Fang Mingyuan. Baguslah. Aku juga tidak punya adik. Kalian bukan mau aku pergi? Menjenguk Fang Mingyuan? Kalau dia mati, aku tidak akan bertanggung jawab. Akhirnya, kamu datang, Mian Mian. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Cintaku. Jangan bergerak sembarangan. Kalau kamu jatuh, Nyonya Jiang akan menyalahkan Lin Suchuan lagi. Mian Mian, aku sudah bilang pada keluarga untuk membatalkan pertunangan. Nanti aku akan menikahimu. Maafkan aku. Kita mulai lagi dari awal ya. Ternyata Tuan Muda Fang yang terhormat saat menjilat seperti ini. Sangat mengecewakan. Mian Mian, apa maksudmu? Wanita murahan seperti dia, pakaiannya tidak semahal satu celana dalam kupon. Cukup aku menggerakkan jari sedikit saja. Dia akan merangkak dan menjilatiku seperti anjing. Kata-kata ini, kamu yang mengatakannya, kan? Hei, Kak Iwan. Aku sudah cari tahu. Nama wanita itu Zumian. Cantik sih. Memang cantik. Tapi miskin juga. Memang miskin. Dengar-dengar, biaya kuliah dan hidupnya semua dia cari sendiri. Kerja 3 pekerjaan sehari. Sudah terbiasa dengan kemiskinan. Wanita murahan seperti dia. Seluruh tubuhnya tidak semahal satu celana dalam kupon. Cukup aku menggerakkan jari sedikit saja.
dia akan merangkak dan menjilatiku seperti anjing. Kalau begitu, kita beri dia sedikit rasa. Dia pasti akan menjilatimu 8 kali seminggu. Tidak. Kali ini kita main dengan cara lain. Tidak pakai uang. Tuan muda ini akan menggunakan pesona pribadinya untuk menaklukkannya. Kamu yang mengatakannya kan? Tidak. Kamu dengar semuanya? Mian, dengarkan aku. Aku cuma asal ngomong. Bukan dari hati. Aku benar-benar menyukaimu. Percayalah padaku. Jadi, kamu percaya anjing bisa berubah jadi manusia? Kalau begitu, kamu sudah tahu dari awal aku pura-pura miskin? Kenapa kamu nggak membongkarnya? Menonton badut kecil berakting, seru juga kan? Aku nggak percaya. Kamu pasti sengaja menipuku. Kalau enggak, kamu nggak akan menghabiskan gaji sebulan buat beliin aku dasi. Beli di Pinduoduo, harganya 35 yuan. Kamu bahkan sampai melompat ke laut demi aku. Nyaris kehilangan nyawa. Aku sudah bisa berenang sejak umur 5 tahun. Melompat ke laut enggak akan membunuhku. Tapi itu akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Jadi, kamu sengaja membalas dendam padaku dari awal. Membuatku jatuh cinta padamu. Lalu menendangku. Begitu saja. Memangnya kenapa? Kamu pikir aku benar-benar akan suka sama anak orang kaya manja kayak kamu? Aku juga nggak buta. Lalu, Lin Suchuan gimana? Kamu beneran suka sama dia? Iya. Memangnya dia lebih baik dariku di mana? Dia itu cuma monster yang dibenci semua orang. Kamu nggak pantas menyebut namanya. Kamu bahkan nggak sebanding dengan seujung kukunya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Melihatmu saja sudah bikin aku jijik. Zumian! Kak, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu nangis, Kak? Tidak apa-apa, nah. Ayah di sini. Dokter! Cepat, panggil dokter! Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Ayo kita pergi. Berhenti. Ingat nasihatku. Orang sepertimu, bersama wanita manapun, tidak akan berakhir baik. Fang Mingyuan, kamu itu egois dan munafik. Ingin melakukan segalanya, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan dengan baik. Dasar sampah. Kamu tidak pantas mendapatkan apapun. Diam kamu. Jangan nangis ya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan bergerak. Ada apa? Lin Suchuan, kamu masih punya aku. Aku tahu. Apa kamu berani menikah dan punya anak dengan wanita itu? Apa kamu berani memberitahunya bahwa anak yang akan kalian miliki nanti juga akan menjadi monster sepertimu? Kamu juga monster! Aku tidak boleh membiarkan dia tahu. Aku tidak boleh membiarkan dia punya kemungkinan meninggalkanku. Akhir-akhir ini kenapa kamu melamun terus? Jangan-jangan kamu dan Tuan Linmu itu ada masalah di ranjang ya? Enggak. Aku cuma akhir-akhir ini agak sulit menebak dia. Jangan-jangan dia punya penyakit tersembunyi? 3 penyakit khas, bos. Sombong, sakit kepala, sakit perut, dan depresi. Gimana kalau
Kamu ajak dia cek kesehatan menyeluruh? Kamu kebanyakan nonton drama murahan ya. Sudah, aku keluar dulu mau angkat telepon. Halo. Aku tahu. Tunggu sebentar, aku akan urus masalah ini. Oke deh. Lama tak jumpa, ya. Adikku tersayang. Zhang Xiao, Dasar kau jalang licik dan kejam. Lari. Mau lari kemana lagi kau? kau sudah keluar penjara. Tidak mau jadi orang baik? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu masuk lagi. Kalau kau tidak takut semua orang di perusahaan tahu kau itu wanita jalang yang menggoda kakak tiri, teriak saja. Lebih keras. Siapa takut? Lepaskan. Katakan saja apa maumu. Xiao Xu. Oh, tidak. Sekarang aku harus memanggilmu Mian Mian ya. Kau lebih menggoda dari sebelumnya. Sebenarnya apa maumu? Aku akan menagih semua yang kau berhutang padaku. Aku tidak berutang apapun padamu. Kau pura-pura menyedihkan untuk membujukku agar aku membiayai sekolahmu. Syih, dasar kau pembawa sial. Ayahmu sudah mati. Semua uang di rumah ini diatur olehku. Kau masih mau diam-diam mencari uang untuk sekolah? Tidak akan pernah. Adikku tersayang, apa serunya sekolah? Lebih baik ikut kakakmu saja. Kakak, aku mohon padamu. Asal kau biarkan aku lulus dengan lancar. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kau menusuk kakiku sampai pincang, membuatku di penjara 4 tahun. Membujukku untuk membiayai sekolahmu, bilang kau akan menikahiku setelah lulus. Tapi sekarang kau malah mau kabur. Kau pikir aku orang bodoh ya? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lepaskan. Kau... Ini semua adalah utangmu padaku. Kau tertipu karena kau bodoh. Kalian berdua, ibu dan anak, merampas uang santunan kematian ibuku. Apa salahnya kalau aku menipu sedikit? Soal pincang dan di penjara, kau seorang penjahat percobaan pemerkosaan. Apa hakmu berteriak padaku? Sialan, aku akan membunuhmu. Kalau kau berani, cekik saja aku. Aku tidak keberatan mengirimmu ke penjara lagi. $10 juta. Beri aku 10 juta, maka aku akan melepaskan. 10 juta? Lebih baik kau merampok bank. Aku sudah tahu. Kau dekat dengan seorang konglomerat bermarga Lin. Gunakan saja kemampuanmu menipuku dulu untuk menipu konglomerat itu. 10 juta pasti mudah didapat. Jangan harap. Kalau kamu nggak kasih, aku akan membongkar semua tentang bagaimana kamu menggodaku dulu dan menipuku. Tidak ada miliarder yang akan suka wanita licik dan manipulatif, kan? Apapun yang kamu katakan, dia tidak akan percaya. Miliardermu menelepon. Kenapa tidak diangkat? Merasa bersalah, ya? Kalau aku tidak salah ingat, waktu kamu sekolah dulu, kamu punya pacar pertama di belakangku. Siapa namanya, ya? Aku ingat. Su Hang. Diam kamu. Kalian berjanji masuk universitas yang sama, tapi bagaimana hasilnya?
Pacar pertamamu itu tahu kamu menggoda aku dan hampir diperkosa. Lalu dia meninggalkanmu dan pergi ke luar negeri. Bahkan tanpa pamit. Menurutmu kalau miliarder itu tahu wajah aslimu yang jelek ini, apa dia akan seperti Suhang, menendangmu begitu saja? 10 juta terlalu banyak. Aku butuh waktu. Beri aku 1 bulan. Paling lama setengah bulan. Jangan coba-coba main trik lama lagi. Halo? Aku tadi sedang rapat. Nggak bisa angkat telepon sekarang. Nggak apa-apa. Aku tunggu kamu di bawah kantormu. Kapan kamu turun? Aku segera turun. Mian, kamu kemana aja? Kok baru balik sekarang? Barusan angkat telepon. Ada adik kelasnya, Cheng Hao baru pulang dari luar negeri. Dia juga ahli di bidang AI. Sebentar lagi, dia mau datang ke kantor kita untuk kunjungan. Kalau cocok, dia akan gabung sama kita. Kamu mau ikut ketemu dia nggak? Lin Suchuan nunggu aku di luar. Oke deh, aku maafin kamu. Aku pergi dulu ya. Dah. Bos, Nona Zhu sudah keluar. Suhang. Maaf, aku salah orang. Nggak salah, ini aku. Meskipun kamu ganti nama, Xiao Xue, tapi aku lihat di materi promosi perusahaan yang dikirim oleh Prestirkin, aku langsung mengenali kamu. Kamu benar-benar salah orang. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Xiao Xue. Aku tahu aku salah karena ingkar janji waktu itu. Tapi aku dipaksa sama orang tua. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebusnya? Tuan Su. Presdirlin, kenapa Anda main pukul sembarangan? Dia pantas mendapatkannya. Dasar bocah sialan ini. Berani-beraninya dia mengganggu nyonya bos kita. Mian, apa Tuan Su benar-benar mengganggumu? Enggak. Salah orang. Mirip banget. Bos, ini data Zumian yang Anda minta. Dia ternyata mirip sekali denganku. Xiao Xue, kamu memang masih memikirkanku. Bahkan pacar yang kamu cari pun mirip denganku. Sepertinya ini salah paham. Punggung Prestirlin dan Tuan Su memang mirip banget. Wajar kalau Mian salah orang. Nggak apa-apa, kan kita jadi kenal. Lagi pula, aku dan Nona Zhu kan teman sekelas. Dia ganti nama. Mungkin dia ingin melupakan masa lalu yang nggak menyenangkan. Kalau begitu, buat apa lagi kunjungan perusahaan? Tuan Su, langsung gabung aja ke perusahaan kami. Hei, adik seperguruan. Mari kita ciptakan kejayaan lagi bersama. Suatu kehormatan. Pulang. Aduh, aku beneran salah orang. Maaf. Kamu mengira dia itu aku? Atau mengira aku itu dia? Maksud lo apa? Kamu dan Suhang itu, apa cuma sekadar teman sekelas? Apa aku harus bilang tentang masa lalu itu? Apa aku harus menceritakan semuanya padanya? Apa dia akan keberatan? Teman sekelas. Kamu masih memikirkannya?
Atau hanya dari punggungnya, kamu langsung memeluk cinta pertamamu? Lin Sichuan. Tanganmu terluka. Biar ku balut. Jangan pedulikan aku. Dokter! Istriku! Mama, lihat aku. Ma, jangan abaikan aku, Ma. Pergi sana. Kalau bukan karena menghadiri pertemuan orang tuamu, ibumu tidak akan kecelakaan. Aku sudah susah payah menunggu anak laki-laki begitu lama, tapi kamu menghancurkannya. Bangun kamu, jangan pura-pura. Apa kamu binatang? Memperlakukan putrimu seperti itu? Jangan pedulikan aku. Lin Sichuan, kamu salah paham. Salah paham? Salah paham kamu menganggapku pengganti? Salah paham hanya dari punggungnya. Kamu langsung memeluk cinta pertamamu. Bukan. Waktu itu aku memang menganggapmu seperti itu, tapi aku... Ternyata begitu. Di depan bilang tidak peduli, tidak penting. Di belakang malah membawa pulang data yang ibumu berikan. Maksudmu apa sih? Mian. Iya. Aku memang wanita licik dan munafik. Aku murahan, aku jalan. Aku menggoda orang. Masa laluku busuk. Dasar jalan, kau menggoda anakku yang malang. Tidak adil. Kau sama saja dengan yang lain. Sangat membenciku. Tapi kau pura-pura peduli padaku. Pasti hatimu sangat lelah, ya? Mian, aku tidak pernah meremehkanmu. Jangan sentuh aku. Kau tahu malam itu, aku ingin punya anak denganmu. Kau kabur seperti apa? Sayang, tidurlah dulu. Seperti menghindari wabah, menghindari virus. Tidak, bukan begitu. Lalu apa? Berani kamu bilang padanya, anak yang akan kalian miliki nanti juga akan jadi monster sepertimu? Awalnya kupikir, kamu cuma punya masalah keluarga, dan sementara ini menghindari kebahagiaan. Tapi sekarang aku mengerti semuanya. Kamu takut kalau aku punya anak. Aku akan terus menempel padamu seumur hidup. Di hatimu, status dan posisiku sama sekali tidak pantas untukmu. Mian, dengarkan aku. Aku tahu. Alasan kita bisa bersama secepat ini, semuanya karena mimpi itu. Mimpi itu terlalu indah, terlalu membahagiakan. Jadi, saat mimpi itu berakhir, kita berdua ingin menemukan satu sama lain lagi untuk menghidupkan kembali mimpi lama itu. Tapi mimpi tetaplah mimpi. Sangat berbeda dengan kenyataan. Yang kamu suka adalah aku yang polos dan baik hati dalam mimpi itu. Yang aku suka adalah Lin Sichuan yang biasa saja, tapi jujur dan tulus. Bukan diri kita yang sebenarnya. Kamu itu monster.
Apa kamu yakin wanita itu akan tetap menyukaimu dan mau bersamamu kalau dia tahu jati dirimu yang sebenarnya? Sedangkan aku, yang kusuka juga Lin Suchuan yang biasa saja tapi jujur di mimpi itu. Sudah cukup sampai di sini. Lin Suchuan, biarkan kesalahan ini berakhir di sini. Jangan pergi. Lepaskan. Kalau kamu tahu kamu cuma pengganti, kenapa masih terus mengganggu? Aku tidak peduli. Kamu tahu arti pengganti? Meskipun kalian berdua mirip sekali, kamu tidak akan bisa menandinginya. Diam. Jangan bicara lagi. Kalau begitu biarkan aku pergi. Kenapa kamu memaksaku? Kenapa kamu tidak mencintaiku? Kenapa? Ikat dia. Kunci dia. Ia tidak akan bisa kabur seumur hidupnya. Ikat dia. Ikat dia. Lepaskan aku. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Kamu milikku. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kamu gila ya? Lepaskan aku. Bukankah kamu ingin punya anak? Kita buat sekarang. Asalkan kamu tidak meninggalkanku, aku akan memenuhi semua keinginanmu. Lepaskan aku. Aku nggak mau. Mian, maafkan aku. Lepaskan aku. Pergi sana, dasar gila. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Pada akhirnya, aku berubah jadi monster. Seperti Lin Mosheng. Pergilah. Aku sudah bilang padamu, kondisimu ini memang ada kemungkinan genetik. Tapi lingkungan setelah lahir adalah faktor penentu. Langsung saja bicara pada Nona Zhu. Dia pasti akan mengerti. Dia belum tentu akan meninggalkanmu. Ibuku dulu sangat mencintai ayahku. Tapi dia tetap pergi. Apalagi Nona Zhu tidak mencintaiku. Dia tidak mencintaimu. Kenapa dia menikah denganmu di mimpi? Karena aku mirip dengan cinta pertamanya. Lalu kenapa di mimpi dia tidak menikah saja dengan cinta pertamanya? Mimpi itu acak. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia bisa menikah dengan siapapun yang dia inginkan. Lalu, apa urusannya denganmu? Aku membuatnya marah. Dia tidak akan peduli padaku lagi. Selamat datang Dewa Su. Selamat bergabung di ZCA. Ya bersulap. Kamu beneran udah putus sama Bos Lin? Jangan-jangan gara-gara kamu salah peluk orang waktu itu ya? Enggak. Suhang tadi ngeliatin kamu terus loh. Waktu itu kamu pasti bikin dia baper parah. Aku angkat telepon dulu, ya. Suhang, sini. Halo, siapa ini? Tinggal 2 hari lagi sebelum tenggat. Uangnya udah terkumpul belum? Kamu kan hebat. Masa nggak bisa cari tahu kalau aku udah dibuang sama si tajir itu? Nggak ada. Jangan macam-macam sama gua. Kalau nggak bisa bayar, semua aib kamu bakal gue sebarkan. Terserah.
Lin Suchuan udah tahu semuanya. Terus apa lagi yang perlu gue tutupin? Mian, aku cabut dulu ya. Dah. Mian, aku udah pesen taksi online. Bareng aku aja. Yuk. Makasih. Bos, Nona Zu udah naik mobil orang itu. Ikuti mereka. Baik. Kamu masih mau minta maaf soal janji yang kamu ingkari waktu kuliah, kan? Sebenarnya nggak perlu, karena kamu sama sekali nggak menyakitiku. Kamu, maksudmu apa? Dulu, aku setuju sama kamu karena 2 alasan. Pertama, waktu itu yang ada di pikiranku cuma kabur dari rumah itu. Kuliah di tempat lain adalah satu-satunya jalan keluar bagiku. Tapi aku sering bolos kelas, sementara nilaimu bagus. Jadi aku cuma bisa memanfaatkanmu. Yang kedua? Hari ibuku meninggal karena kecelakaan mobil. Ayahku memarahiku di rumah sakit dan hampir memukulku. Ada seorang pemuda yang muncul dan menyelamatkanku. Punggungnya mirip sekali denganmu. Makanya setiap kali aku melihatmu, aku merasa sangat aman. Kamu nggak mungkin mau bilang kalau punggung itu milik Tuan Lin, kan? Iya, itu dia. Tapi waktu itu, aku belum mengenalnya. Lalu, setelah tahu neneknya dan ibuku meninggal di kecelakaan yang sama, aku baru yakin. Kamu langsung banget sih. Sampai aku nggak bisa ngomong apa-apa. Sebenarnya, pilihan kamu itu benar. Kalau aku bakal milih hal yang sama juga. Sial, lampu merah. Sialan, lampu merah. Bukan itu Zhang Xiaoshui yang dia gendong? Lagi nyari dia. Hah? Jalang ini. Beraninya bohongin aku soal putus? Pria ini pernah ketemu di mana ya? Zhang Xiao. Bajingan ini ternyata udah keluar penjara lebih awal. Bener, bos. Dia lagi nguntit Nona Zu. Pasti mau bikin onar lagi. Ikuti. Siap. Mungkin kalau kita hajar bajingan ini, kasih pelajaran, Nona Zu bakal maafin bos lagi. Dah, kamu duluan aja. Zumian. Maksudku, kalau dulu di kampus aku nggak ingkar janji, kamu kenapa? Zumian, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Dia ikut Zhang Xiao. Mau apa? Jangan-jangan ada masalah. Zumian. Nanti saja bicaranya. Ayo, masuk mobil dulu. Nggak ada waktu lagi. Ayo. Zhang Xiaoshui, kamu dan si kaya bermargalin itu ternyata belum putus ya? Tadi malam aku lihat dia datang menemuimu. Manfaatkan kesempatan ini, layani dia baik-baik. 10 juta harus didapatkan. Kalau tidak, aku akan membongkar semua perbuatan kotormu dulu. Mobil di depan terlalu cepat. Kita kehilangan jejak. Uangnya sudah kudapat. Berikan alamatnya padaku. Aku akan segera ke sana. Sudah terkumpul. Oke, cepat bawa ke sini. Jalang itu akan datang. Semuanya bersiap-siap. Malam ini setelah dapat uang, kita
Kita kabur ke luar negeri. Kami ikut kata Kak Zhang. Si Jalang itu, dia pikir dengan uang bisa lolos dari masalah. Mimpi, aku mau uangnya dan juga orangnya. Nanti, kalau kita sudah kirim dia ke Myanmar Utara, aku akan suruh dia berlutut dan melayani kita semua sampai puas. Memang Kak Zhang paling setia, kawan. Adikmu ini cantiknya bikin nagih. Cuma lihat fotonya saja, aku sudah nggak tahan. Kamu, Kak Zhang, orang ini kok kayak nggak asing ya? Gimana nggak asing? Dia itu si kaya raya yang dipacari si Jalang Zhang Xiao Sui itu. Oh, benar juga. Kenapa cuma kamu yang datang? Mana si Jalang Zhang Xiao Sui itu? Tidak perlu dia. Kalian sampah-sampah ini, aku sendiri saja sudah cukup. Kalian berdua mau lawan kami berempat, cari mati. Salah, bukan 2 lawan 4, tapi 1 lawan 4. Jangan hitung aku. Bos, lagi diambang amarah. Orang-orang ini nggak cukup buat dia hajar. Aku harus menjawab. Jangan sampai kena imbasnya. Teman-teman, domba gemuk ini datang sendiri. Kita ikat dia. Ambil sebanyak yang kita mau. Serang! Amitabha. Kikai, bagaimana Lin Suchuan? Bos, ada di dalam. Sedang memberi pelajaran pada Zhang Xiao dan beberapa temannya. Ada beberapa teman lagi? Apa yang dia lakukan? Bagaimana mungkin 1 orang melawan beberapa orang? Jangan pukul lagi. Aku menyerah. Lin Suchuan, kamu baik-baik saja? Dia masih mengkhawatirkan. Tidak apa-apa. Ini darah mereka. Kak Zhang, cepat pikirkan cara. Mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kalau hari ini kita tidak bisa kabur, kita semua tamat. Zhang Xiao Sui, dasar wanita kotor. Kamu sudah bersama Pak Lin, masih menggoda pria lain. Dasar tidak tahu malu. Jangan bicara sembarangan. Aku dan Sumian tidak ada apa-apa. Tentu saja, kamu tidak akan mengakuinya. Tuan Lin, wanita seperti dia sama sekali tidak pantas kamu bela. Waktu dia sekolah dulu, dia sudah main mata dengan Su Hang. Mereka itu cinta pertama. Mereka bersekongkol untuk menipumu. Jaga mulutmu. Kak Zhang memang loyal. Adikmu ini cantiknya bikin gempal. Cuma lihat fotonya saja aku sudah tidak tahan. Dasar kalian binatang cabul. Bukan urusan kami kok. Semua ini Zhang Xiao yang kasih ke kami. Semua dia yang kasih ke kami. Semua dia. Kalau kalian tidak minta, mana mungkin aku kasih? Lin Suchuan, tenanglah. Jangan mendekat. Lin Suchuan, kalau terus begini, mereka bisa mati. Berani bunuh aku? Berani bunuh aku? Berani tidak? Selama aku belum mati, aku akan mengganggunya seumur hidupku. Kalau berani, bunuh saja aku. Lin Suchuan, cukup. Mereka bisa mati. Jangan takut. Tunggu aku menghabisi bajingan ini. Kau akan aman. Apa yang mau dia lakukan? Dia gila ya? Gawat. Bos, mau mengamuk. Lin Suchuan, jangan gegabah. Demi bajingan seperti ini, tidak pantas mengotori tanganmu. Minggir. Aku akan menghabisi bajingan ini. Lin Suchuan,
Tenanglah sedikit. Kenapa kalian diam saja? Tolong! Minggir! Tenanglah sedikit, Lin Sujuan. Jangan mendekat. Membunuh itu melanggar hukum. Tenanglah sedikit. Kau bisa dipenjara. Hentikan Lin Sujuan. Lin Sujuan. Tenanglah sedikit. Lin Sujuan. Lin Sujuan. Ada apa denganmu, Lin Sujuan? Nona Zu, jangan khawatir. Bos baik-baik saja. Aku sudah menyuntiknya dengan obat penenang. Tuan Lin benar-benar ceroboh. Aku tahu dia mengalami insomnia parah. Ditambah lagi emosinya yang naik turun, pasti akan lepas kendali. Tidak kusangka secepat ini. Dokter Lin Sujuan. Kenapa dia bisa begini? Sudah sampai sini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Waktu Lin Sujuan masih kecil, dia menyaksikan sendiri ayahnya menyiksa ibunya. Sampai ayahnya bunuh diri, barulah dia merasa lega. Ternyata waktu kecil, dia mengalami banyak kemalangan. Selama bertahun-tahun dia terus berobat, dan kondisinya cukup stabil. Untuk menghindari menjadi seperti ayahnya, dia tidak berniat mencintai siapapun. Hanya saja tanpa diduga, kau, Nona Zu, kau terjebak dalam mimpi itu, dan tidak bisa dihentikan. Aku mengerti. Dia ingin dekat denganmu, tapi dia takut kalau kamu tahu penyakitnya nanti. Kamu akan mencampakkannya dan meninggalkannya. Perasaan kehilangan lalu mendapatkan kembali seperti ini. Rasa takut kehilangan lagi. Itulah akar penyebab kondisinya memburuk. Jadi, malam itu dia menghindari dirinya sendiri. Bukan aku. Aku salah paham padanya. Maaf. Aku tidak tahu apa-apa. Aku kira di dalam mimpi, semuanya baik-baik saja. Itu mimpinya. Dia hanya bisa di dalam mimpinya sendiri. Mencintai seseorang tanpa beban. Aku mengerti. Lalu kapan dia akan sembuh? Apa yang bisa kulakukan? Simpul hati lebih baik diurai daripada dibiarkan. Dosis obatnya sudah maksimal. Ditambah lagi kerusakan pada sarafnya. Jadi, aku sarankan, terapi paparan. Nona Zu, Zhang Xiao dan yang lainnya sudah ditangkap. Dan aku sudah menyerahkan bukti-bukti kepada polisi. Selama kamu tidak memberikan surat pernyataan damai, pemerasan 10 juta yuan. Cukup buat dia di penjara 10 tahun lagi. Makasih, Kikai. Sudah seharusnya. Ini semua perintah bos. Kalau gitu, saya pergi dulu. Lin Sujuan, kamu sudah bangun? Minggir! Aku akan membunuh bajingan ini. Kamu sudah tahu semuanya. Dokter Jim memberitahuku. Betul. Aku ini monster yang bisa gila kapan saja. Kamu meninggalkanku itu benar. Pergilah. Lin Sujuan, aku terakhir kali bertanya dengan serius. Padamu, apa kamu akan meremehkanku karena masa laluku? Apa kamu akan meremehkanku? Aku tidak pernah berpikir begitu. Aku juga. Aku tidak pernah menganggapmu monster. Sebelumnya, aku salah. Aku salah paham padamu. Aku mengatakan banyak hal yang menyakitimu saat aku marah. Maaf. Lepaskan. Kalau kamu tahu, kamu cuma pengganti. Kenapa masih terus mengganggu? Kamu tidak pernah menjadi pengganti siapapun. Baik dulu maupun sekarang. Aku cuma cinta kamu. Apa Ji Mingzui yang mengajarimu? Dia tahu aku akan gila. Jadi dia menyuruhmu menghiburku dan peduli padaku? Bukan. Aku tidak percaya. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Pergi sana. Kalau begitu, bisakah kamu mengasihani aku? Aku tidak punya keluarga. Temanku juga bisa dihitung jari. Pacar pertamaku, kami sudah berjanji akan kuliah bersama. Tapi karena aku hampir diperkosa, dia kabur ke luar negeri malam itu juga. Pacar keduaku, karena aku berasal dari keluarga biasa, memaksaku jadi simpanannya. Kalau sekarang bahkan kamu juga mengusirku, maka di dunia ini benar-benar tidak ada lagi yang mencintaiku. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Tapi aku tidak bisa memberimu
kehidupan yang kamu inginkan. Kehidupan seperti apa yang kuinginkan? Keluarga. Anak-anak. Kita bisa seperti di mimpi, punya keluarga dan anak sendiri. Bukan begitu, aku hanya ingin memberimu keluarga yang utuh, agar kamu saat menghadapi keluarga Fang, tidak sendirian dan kesepian. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu. Lin Suchuan, Mengzu itu adik kandungmu. Bersikaplah, lebih sopan padanya. Aku tidak punya kakak seperti dia. Kakakku namanya Fang Mingyuan. Tapi kalau itu akan membuatmu merasa malu, maka aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau kamu. Oh, iya. Aku ingat. Dokter Ji memberitahuku cara untuk menyelamatkanmu. Apa? Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Lin Suchuan, kenapa kamu tidak berani menatapku? Jangan bercanda. Bukankah kamu berfantasi mengikatku dan mengurungku seumur hidup? Aku setuju, suamiku. Kamu tidak takut padaku? Takut kok. Suamiku, kamu harus lembut ya. Ternyata begini rasanya. Bangun tidur sesuka hati. Lin Suchuan, lihat. Kamu tidak menyakitiku. Kamu bukan monster. Mian-Mian. Ya ampun. Sahabatku, ini sudah siang. Sebentar lagi makan siang. Kok kamu dandan cantik begini? Mau kemana? Kantor catatan sipil. Astaga, kamu mau menikah? Sta. Aku sudah sampai. Turunlah. Aku segera ke sana. Aku pergi dulu. Cepat-cepat, pergi sana. Lin Suchuan, aku sudah lulus 3 tahun. Maaf, aku terlambat. Aku tidak keberatan. Bersama. Menikahlah. Masuk mobil. Kita ke kantor catatan sipil.